Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Empon-Empon. Kali ini kita membahas tentang perasaan dia ke kamu dan perasaan versus perasaan dia kepada seseorang yang lain. Ini adalah energi cinta segitiga ya. Kemarin-kemarin sih emang pernah bikin video yang setipe ini ya, tapi nggak apa-apa, ini aku pengen bikin lagi, mungkin bisa nangkap energi yang lain-lain yang kemarin belum tertangkap ya, oke? And well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen ya. Bunda mau doa khusus buat kamu. Oke, ini adalah energi dia ke seseorang yang lain dan ini adalah energi dia ke kamu. Kita akan lihat dulu untuk energinya dia kepada seseorang yang lain ya. Entah di sini kamu adalah pasangan sah atau orang ketiga, nggak penting. Jadi ini intinya sih apapun ya, apapun posisi kamu di sini. Oke. Energi dia ke seseorang yang lain. Oke. 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 Dan kita juga akan lihat energi dia kepada kamu. Oke ya. Oke. Ace of Pentacles reverse. Princess of Wands. The Magician. Wow. Okay. Seven of Pentacles. Three of Swords. Okay. Wow. Ini ada satu situasi yang menarik nih. Saya nggak tahu ini bisa nangkep berapa energi ya. Bisa beberapa. Kayaknya nggak banyak gitu loh yang mengalami hal seperti ini. Oke, ini adalah energi dia kepada orang lain dan ini ada energi dia ke kamu. Oke. Dari sisi kamu dulu ya. Dari sisi kamu, di sini ada Seven of Pentacles, Six of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Wands, dan The Magician. Dua-duanya ada dua kartu yang sama ya. Dua kartu yang sama. Di sini ada Magician, di sini juga ada Magician. Terus kemudian, oh satu kartu ya, satu kartu yang sama. Sorry, satu. Ternyata cuma satu. Oke. Nah, hal yang lucu adalah di sini, dia, seseorang yang kamu pikirkan itu, ini sampai, saya lihat ada finansial ya, ada satu financial loss dari pihak kamunya. Ya, jadi si seseorang ini ya, dia, bilangnya gimana ya, dia ya. Dia yang kamu fokuskan ini, itu mengambil sesuatu dari kamu, mengambil uang, meminta uang, menerima uang ya dari kamu, minjem atau kamu kasih atau gimana, ya tapi yang jelas dia menerima uang. Yang lucunya, sama seseorang yang lain ini, dia memberi, ya, jadi memberi uang. Nggak tahu ini uang yang diberi adalah uang berasal dari kamu atau dari hasil kerjanya dia. Tapi ada satu kebalikan. Dari kamu, dia meminta atau menerima uang, tapi kepada seseorang yang lain dia memberi uang. Ya, ini anehnya di situ. Kemudian, kepada kamu, dia bersikap semena-mena, moody. Moody itu tergantung mood atau suasana hatinya. Kadang-kadang suasana hatinya baik, maka dia memperlakukan kamu baik.
Kadang-kadang suasana hatinya nggak enak, jelek, dia akan marah-marah nggak karuan ya. Tapi kepada seseorang yang lain, anehnya, anehnya dia itu care ya. Dia care, ya dia memberikan satu perhatian yang selayaknya. Oke, so funny. Kemudian The Magician, ini dua-duanya sama sih, sama kamu atau sama dia. Dia berharap untuk bisa sukses bersama-sama. Ada kemungkinan mungkin kalian kayak ada project bareng, bisnis bareng, atau ada kerja sama bareng ya. Kamu sama dia melakukannya, dia juga menawarkan hal yang sama kepada pasangannya, ya. And then, lucunya ya, oke, lucunya bener, sebentar, benerin, wait ya. Oke, nah lucunya ya, dia sama seseorang yang lain itu hidupnya tuh foya-foya ya, foya-foya. Bahkan di sini saya lihat dia kayak lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran itu boros banget, bahkan kadang-kadang melebihi income atau melebihi pemasukannya. Tapi sementara sama kamu, dia membiarkan kamu yang bekerja mencari uang. Dia membiarkan kamu yang bertanggung jawab kepada dirimu sendiri ya. Terserah deh pokoknya kamu kerja apa bla bla bla. Kamu mandiri secara finansial. Di sini saya melihat kamu mandiri secara finansial ya. Tapi kepada seseorang yang lain, dia memanjakan cor-coran gitu. Jadi ini bertolak belakang ya. Apa yang dia lakukan kepada kamu dan apa yang dia lakukan kepada orang lain itu bertolak belakang. And oke. Okay. Dan lucunya ini terhadap seseorang yang lain, dia tuh ngalah ya, ngalah, nurutin semua. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, dia tuh termasuk dalam perkumpulan ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Kalau dia perempuan, dia adalah salah satu member dari IITS, Ikatan Istri Takut Suami gitu. Jadi dia takut sama seseorang yang lain, tapi sama kamu dong dia tidak peduli gitu loh. Dia tidak peduli dengan hati kamu tuh gimana. Apakah hati kamu terluka? Apakah hati kamu tersinggung atau apa? Dia nggak peduli. Ya ini jelas sekali bahwa it seems doesn't fair gitu loh. Sepertinya kayak seolah-olah nggak adil gitu ya. Tapi kita akan lihat, oke? Okay? Ini adalah saya melihat ini adalah sesuatu yang jomplang ya. Ini bisa jadi adalah hubungan cinta segitiga atau memang ini adalah seseorang yang ghosting kamu ya. Ghosting kamu dan dia sudah memiliki seseorang yang baru atau bagaimana gitu. Entah kamu adalah orang barunya atau kamu orang yang lama. Kalau misalnya kamu adalah orang barunya, bisa jadi memang sepertinya kamu yang dimanfaatin gitu ya. Perasaannya terhadap istrinya. Wait for me, tungguin aku. Sorry kok istri sih, pasangannya atau seseorang yang lain lah. Ribet amat. Belum tentu istri ya, bisa jadi suami. Hmm. Sama seseorang yang lain itu dia merasa kayak nggak disayang. Jadi sebetulnya ini kayak apa ya? Mungkin kayak bercermin ya, kamu merasa si dia ini nggak sayang sama kamu, tapi ternyata dia juga merasa tidak disayang oleh pasangannya, ya. Bulet ayo ora rampung-rampung. Oke, what else? The time is now. Untuk apa nih? Waktunya tuh sekarang, waktunya sekarang. Dan dia selalu mengharapkan yang terbaik untuk pasangannya ya. Selalu mengharapkan yang terbaik, dia selalu melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Upayanya, dia selalu mengupayakan yang terbaik untuk pasangannya. Mhm. Aku baik-baik saja katanya. Iya, baik-baik saja. Kalau di depan pasangannya dia selalu terlihat oke, I'm okay. Tapi kalau di depan kamu, dia selalu menjual penderitaannya kayak seolah-olah dia adalah seseorang paling menderita sedunia gitu ya. And kita lihat.
Apa yang dia katakan kepada kamu? The time is now. Oke, sama-sama keluar ya. Di sini keluar, di sini juga keluar. Berarti ini kejadiannya berbarengan. Maksudnya dalam waktu yang sama, ini dia in relationship sama kamu, tapi juga in relationship sama seseorang yang lain, ya. Jadi kejadiannya barengan. Benar-benar barengan. Dia memiliki dua orang di dalam kehidupannya. Dengan sikap yang jomplang. Dan terhadap kamu itu dia kehilangan kontrol ya. Hati-hati nyebutnya, jangan kepleset, oke? I lose control. Terhadap kamu dia kehilangan kontrol, dia kehilangan kendali, oke? Oh ya, hopeless. Dia merasa hubungannya dengan kamu tuh sebetulnya adalah satu hubungan yang percuma, nggak ada harapan di depan. Jadi dia sebenarnya udah ngerti bahwa di depan kamu dan dia itu nggak bakalan bersama, atau bukan hanya sekedar udah ngerti, mungkin dia udah merencanakan gitu loh, udah merencanakan bahwa di depan dia mendekati kepada kamu, tapi tidak untuk satu timeline yang panjang atau kekal. Dia mendekati kamu dengan agenda tertentu dan tentu saja dia sudah merencanakannya, ini nggak lama-lama. Dan dia berterima kasih sama kamu, ya gimana nggak terima kasih dikasih uang? Bagaimana nggak berterima kasih ya? Kamu tulus sayang sama dia, bahkan even apa? Kamu pun memberinya uang, gimana nggak terima kasih? Terima kasih lah gitu. Bunda juga mau. Jadi ya gimana nggak berterima kasih ya? Ya of course gitu. Dia bilang terima kasih. Nggak usah khawatir katanya. Nggak usah khawatir soal apa gitu. Nggak usah khawatir deh. Dia akan selalu mengatakan seperti itu. Nggak usah khawatir nanti uangnya aku balikin. Well, itu semuanya hanyalah sebuah kecap. Oke. Hanyalah sebuah kecap manis saja. Oke, dan kita lihat lagi. Apa yang akan dia katakan kepada kamu? Aku hanya membutuhkanmu saat merasa sepi. Jadi pada saat dia merasa kesepian baru dia datang kepada kamu, atau kalau bukan merasa sepi, ketika dia butuh kamu baru dia datang. Butuh uang, butuh kehadiranmu, merasa kesepian, baru dia datang. Jadi memang dia tidak tulus kepada kamu. Aku tak peduli. Dia benar-benar tidak peduli ya tentang apa perasaanmu, tentang bagaimana hidupmu. Dia nggak peduli. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Mungkin kamu bukan untukku, namun kau selalu di hatiku. Iya, ya gimana ya? Bagaimanapun juga dia mengakui kebaikanmu ya. Dia mengakui kebaikanmu dan dia selalu ingat kebaikan kamu ya. Selalu dia simpan dalam hatinya. Oh, dia masih stalking kamu. Dia masih stalking kamu, masih cari tahu kabar tentang kamu, masih ngecek Facebook kamu. Belum tentu Facebook ya, bisa Instagram, bisa Facebook, macam-macam ya. Dia masih ngecek medsos kamu, intinya dia masih cari tahu tentang diri kamu. Kita tak mungkin terus bersama. Ini yang dia katakan ya, kita tuh nggak mungkin bersama tadi, hopeless ya. Tadi dikatakan ini adalah sebuah hubungan yang nggak ada masa depannya gitu. Itu yang dia katakan dan dia rasakan kepada kamu. Well, kurang lebih ini ya. Ini yang menjadi isi hatinya dia kepada seseorang yang lain, kepada pasangannya yang lain, dan isi hatinya dia kepada kamu. So, sayangku, dalam kondisi saat ini, Bunda cuma bisa ngomong, waktunya untuk move on ya. Nggak ada bagus-bagusnya gitu sama dia ya. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada. Kamu hanya menyiksa diri kamu sendiri ya. Kamu hanya menyiksa diri kamu sendiri, kamu hanya dimanfaatin saja. Hanya dicari kalau ketika dia butuh saja ya sayangku. You know what? You deserve someone better. Kamu tuh berhak mendapatkan yang lebih baik gitu dari dia ya.
benar-benar membutuhkan satu keberanian untuk kamu keluar. Kamu mesti katakan pada diri sendiri, aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Enggak begini caranya, ya. Aku tidak mau diinjek-injek kayak gini. Ya, dan ini kekuatannya hanya di dalam diri kamu sendiri, ada courage. Hanya dari dalam diri kamu sendiri, ya. Nggak bisa dari dorongan orang lain atau segala macam. Dari diri kamu sendiri, kamu perlu agak sedikit memaksa diri, ya. Memaksa diri artinya, ayo gitu loh. Keluar, bangkit. Enggak begini gitu, ya. Kamu butuhkan satu keberanian untuk keluar dari hubungan ini yang benar-benar semakin lama ini akan semakin merugikan kamu, oke? Iya, bersiap untuk sebuah perubahan, ya, karena egomu memang pengennya dia kembali dan mencintai kamu. That's ego. Percayalah kepada semesta bahwa semesta tuh tahu yang terbaik buat kamu. Ya, kamu nggak bisa mengubah orang kok. Orang ini memang memang dia udah seperti ini menyakiti kamu dan segala macam. And then kamu masih expect untuk dia kembali. Hello sayangku. Mungkin kamu masih hidup di negeri Wakanda. Wake up, darling. Bangun sayang, ya. Hargai diri kamu sendiri, oke? Itu adalah ego. Egomu adalah menginginkan dia masih bersama-sama dengan kamu dan dianya berubah. Stop mengharapkan diri orang lain itu berubah, oke? Kamu punya kuasa atas hidup kamu sendiri, punya kendali atas hidup kamu sendiri. So, uh, ubahlah diri sendiri. Change. Allowing. Sayangku, belajarlah ya untuk menerima segala sesuatu ini. Ini mungkin sesuatu yang menyakitkan buat kamu. Enggak apa-apa. Peristiwa yang kacrut dan menyakitkan selalu membawa pelajaran dalam kehidupanmu. Diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, sayangku. Selalu ada hidden gift dari peristiwa menyakitkan apapun. Selalu ada hadiah tersembunyi dari peristiwa-peristiwa menyakitkan apapun. Ya, sayangku. Belajar mengalir dengan semesta, menyerahkan segala keinginan dan ego kamu kepada semesta. Mengalir, 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 terima, dan tersenyum, sayangku. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Tentu saja, ya it's okay kamu nulis apa aja ya. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja bayar Marimar, oke? Dan yang belum ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live. Mi apa? Mi kamu-kamu semua. Jadi supaya kebagian gitu. Memang gak ada budget. Kebagian gitu bisa. Tapi mesti cepet-cepetan ya. Nah makanya nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan. Oke sayangku? Well kurang lebih begitu sayangku. Aku mendoakan segala yang terbaik untukmu ya. Oke, I love you. Bye-bye.